Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang audit siklus produksi atau jasa dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif saldo sediaan. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Anistianingsi dengan NIM 190302078. Yang kedua Devi Nur Anggraini dengan NIM 190302086. Yang ketiga Falih Raffi Nugraha dengan NIM 190302092. Yang keempat Fajriya Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100. Dan yang terakhir Zakiatul Mahbubah dengan NIM 190302118. Tujuan dan manfaat audit atas fungsi pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan, serta melindungi aset perusahaan dari pemborosan, kesalahan pengelolaan, penyalahgunaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan serta mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan periodik kewajiban akuntabilitas. Yang keempat, memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengertian persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, persediaan adalah aset A yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, B dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau C dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Sifat-sifat persediaan. Persediaan punya sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau kurang aset karena masa putarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan laba rugi, karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Tujuan dari pemeriksaan persediaan ada 10, yaitu 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. 2. Untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca atau existence dan ownership. 3. Untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan atau valuation sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dalam SAK atau ETAP atau IFRS. 4. Untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dalam SAK atau ETAP atau IFRS. Yang kelima, untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak atau defektif, bergerak lambat atau slow motion, dan ketinggalan mode atau obsolescence sudah dibuatkan allowance yang cukup atau valuation. Yang keenam, untuk memeriksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara akurat, termasuk perhitungan matematis kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan atau accuracy. 7. Untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan sudah dicatat dalam periode yang tepat atau timing, dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan atau cut-off. Yang kedelapan, untuk memeriksa apakah saldo persediaan sudah diklasifikasikan dengan tepat seperti bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, dan barang jadi atau classification. Kesembilan, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Dan yang terakhir, yang ke-10, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungjawaban dan cukup. Berikut pembahasan mengenai ruang lingkup audit.
Secara terperinci, ruang lingkup audit fungsi pengadaan meliputi yang pertama organisasi pengadaan, yang kedua proses pengadaan. Proses pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, serta pembayaran dan pelaporan. Langkah-langkah audit. Audit atas fungsi pengadaan adalah untuk menilai apakah proses pengadaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan tujuan tersebut. Proses audit harus mampu mendapatkan bukti yang cukup relevan dan dapat dipercaya, serta melakukan penilaian atas kesesuaian praktiknya yang terjadi dengan pedoman yang menjadi kriterianya. Secara umum, proses audit pengadaan barang atau jasa meliputi beberapa langkah yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan audit. Audit atas fungsi pengadaan barang atau jasa harus direncanakan untuk memastikan audit berjalan dengan kualitas tinggi dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan barang atau jasa. Perencanaan audit menyangkut penilaian risiko dan penentuan ruang lingkup konsep audit, penentuan jadwal audit, penentuan kebutuhan sumber daya dalam melaksanakan audit. Dalam membuat rencana detail audit, ketua tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal termasuk risiko, tingkat materialitas, dan prioritas pada setiap aktivitas audit dan area audit yang signifikan. Yang kedua, pengumpulan dan evaluasi temuan audit. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat, tidak lanjut hasil audit. Proses pengadaan barang dan jasa ada 4. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan mencakup penentuan kebutuhan atas barang atau jasa atau input dalam operasional perusahaan, baik tingkat kualitas, kuantitas, dan penentuan waktu kapan barang atau jasa tersebut harus tersedia. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan. Tahap ini adalah pelaksanaan dari rencana pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Setelah proses pengadaan menghasilkan pemasok terpilih, panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan baik dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya. Yang terakhir, pembayaran dan pelaporan. Pembayaran adalah bagian terakhir dari proses pengadaan. Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima atas barang atau jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah atau clear dan telah disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Kecurangan dalam pengadaan. Yang pertama, menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tertentu. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakukan tender. Yang ketiga, berdalih pada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap pemasok tertentu tanpa melalui tender untuk pengadaan yang seharusnya melalui tender. Yang keempat, melanggar kerahasiaan penawaran pemasok. Yang kelima, mendiskualifikasi pemasok potensial melalui prakualifikasi yang tidak benar. Yang keenam, menerima sogokan. Yang ketujuh, gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan lainnya. Yang kedelapan, mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Yang kesembilan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. Yang kesepuluh, memalsukan kualitas atau standar sertifikasi. Yang kesebelas, meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Adapun pencegahan adanya kesempatan penyimpangan dalam arti korupsi, yaitu 1. Nilai uang. Pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai spesifikasi dengan harga terendah atau memaksimalkan nilai uang. 2. Kejujuran dan keadilan. Panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengaduan tersebut. 3. Akuntabel dan transparan. Seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan harus dilengkapi dengan catatan-catatan dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Di samping itu, proses pengadaan harus berjalan secara terbuka dan bisa dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Petugas pengadaan tidak boleh terlihat dalam konflik kepentingan dan mampu menjaga kerahasiaan informasi-informasi detail yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Yang keempat, efisiensi. Proses pengadaan harus berjalan secara efisien atau optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengadaan. Yang terakhir, kompetensi dan integritas. Petugas pengadaan atau pejabat dan pelaksana
harus memiliki kompetensi yang memadai dalam ditunjukkan dengan sertifikat yang harus dimiliki dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Audit atas organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan menyangkut penempatan fungsi pengadaan yang strategis pada struktur organisasi perusahaan. Pertimbangan penempatan suatu fungsi dalam struktur organisasi berkaitan dengan cakupan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada fungsi tersebut. Organisasi pengadaan memegang fungsi perencanaan, pemenuhan kebutuhan barang atau jasa, pengelola proses pengadaannya, menilai ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, mengotorisasi pembayarannya, dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Untuk mendapatkan pengendalian internal yang baik, fungsi pengadaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan atas transaksi pengadaan yang dilakukan. Tingkatan jabatan dalam pengelolaan dan pengadilan pengadaan barang atau jasa pemerintah. 1. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disampaikan pada institusi pengguna APBN atau APBD. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. 3. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Yang kelima, pejabat pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Yang keenam, panitia atau pejabat penerima hal pekerjaan adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Penilaian audit atas organisasi pengadaan atas efektivitas. Audit atas organisasi pengadaan melakukan penilaian atas efektivitas organisasi pengadaan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa secara efisien. Pada audit ini, auditor menilai ketepatan yang pertama, penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi personalia yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir, kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Audit atas proses pengadaan. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pemilihan pemasok atau pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak dengan pemasok atau pemenang tender, dan penanganan atas serah terima barang atau jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Tidak semua pengadaan dilakukan melalui tender terbuka. Pengadaan jika bisa dilakukan melalui penunjukan langsung dan tender terbatas. Audit atas perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Pada perusahaan perdagangan, daftar ini dilengkapi dengan batas stok maksimum dan minimum, barang yang dipungut PPN atau tidak. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi seperti 1. Pembelian yang berlebihan, 2. Kelebihan atau kekurangan stok, 3. Dana terikat pada barang atau jasa yang belum dibutuhkan, 4. Pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Selain daftar kebutuhan barang atau jasa, perusahaan juga harus memiliki daftar pemasok terpilih yang mampu memenuhi kebutuhan barang jasanya dengan cara paling ekonomis. Audit atas pelaksanaan pengadaan.
Perusahaan yang menerapkan metode just in time atau JIT dalam proses produksinya mengintegrasikan kekuatan pemasok dalam strategi bisnisnya. Dengan strategi ini, proses pengadaan tidak berjalan terlalu rumit yang menyerap banyak waktu dan tenaga dalam menyeleksi penawaran dari banyaknya pemasok dan penanganan barang atau jasa yang diterima dari pemasok baru, yang menjadikan pengadaan tersebut berbiaya tinggi. Metode pengadaan ini lebih dikenal dengan metode pengadaan dengan penunjakan langsung. Metode ini juga banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan barang atau jasa yang bersifat mendesak atau urgent. Audit atas inspeksi dan penerimaan barang atau jasa. Kecurangan masih mungkin bisa terjadi setelah kontrak ditandatangani. Maka dari itu, tahap pelaksanaan atau pengiriman harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa kecurangan yang mungkin terjadi pada tahap inspeksi dan penerimaan barang atau jasa yakni: yang pertama, kuantitas atau volume pekerjaan atau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. Yang kedua, kualitas pekerjaan yang diserahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis atau kontrak. Yang ketiga, keterlambatan penyerahan barang. Yang keempat, perintah perubahan volume, contract change order dalam rangka KKN. Yang kelima, kriteria penerimaan yang biasa. Yang keenam, jaminan pasca jual yang palsu. Ketujuh, data lapangan yang dipalsukan. Audit atas pembayaran dan pelaporan. Pembayaran dan pelaporan adalah bagian terakhir dalam proses pengadaan. Tahapan ini menyangkut penyelesaian kewajiban organisasi kepada pihak pemasok dan pertanggungjawaban komite pengadaan atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apakah tahap ini telah terbebas dari kemungkinan penyimpangan? Tentu jawabannya tidak. Untuk memenuhi kebutuhan internal cross-check, fungsi kasir atau bendahara harus terpisah dari fungsi pencatatan dan operasional. Beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap ini antara lain: yang pertama, pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik; yang kedua, pembayaran fiktif; yang ketiga, kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak atau PNBP; yang keempat, pelaporan yang tidak dilaksanakan; yang kelima, pelaporan yang tidak sesuai keadaan; yang keenam, pelaporan yang tidak lengkap; yang ketujuh, pelaporan yang tidak sesuai peraturan; dan yang terakhir, tidak dibuat berita acara atau BA pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.